Setiap masa ada gaya dan setiap masa ada cara. Memang betul kalau dulu kita berbicara antara manusia dengan manusia, antara ibu dan anak dengan segera walaupun sudah ada teknologi memakai telepon, tetapi sekarang ini zamannya sudah berubah dengan adanya smartphone dengan informasi yang begitu cepat kita dapat. Perbedaannya dari zaman saya diajarin sama mama saya terus ke Akma kayaknya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan hal yang selama ini tabu jadi lebih mudah. Dan kemudahannya di zaman yang sekarang ini serba canggih, kita mau cari informasi misalnya bisa ngitung siklus menstruasi gitu kan, sekarang udah ada apps-nya. Terus kalau Akma tuh bingung temen-temennya udah mens terus dia belum gitu, karena di umur sekarang memang belum rutin kan gitu. Nah itu yang saya jelaskan. Kalau kita ingin bicarakan tentang area kewanitaan, rasanya zaman dulu agak tabu, tapi saya bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa karena saya memang dari dulu selalu diterangkan oleh nenek saya, oleh ibu saya, sewaktu mereka memandikan saya tentang yang disebut area kewanitaan. Yang paling penting adalah kita melanjutkan tradisi dalam keluarga itu mengenai kebersihan bagian kewanitaan ya. Jadi jangan tabu untuk membicarakan hal tersebut. Kebiasaan kita orang Indonesia adalah setelah kita membuang air kecil ataupun air besar selalu membersihkan dengan air. Air. Itu udah pasti kita di Indonesia. Jadi waktu saya sekolah di Amerika, saya tinggal di rumah keluarga Amerika. Host parents gitu ya. Bingung. Dia bilang, itu untuk apa botol gede-gede? Habis itu perhatikan, oh orang Indonesia you are the cleanest. Nah itu. Nah di mana kita mau membersihkan. Nah sekarang saya rasa kita harus membersihkan secara sedini mungkin dengan cara yang benar. Kalau aku diajarin bunda dibilasnya dari bagian depan, bukan dari belakang. Terus kalau misalnya mau bersihin, jangan pakai sabun mandi. Tradisi yang ingin saya sampaikan ke anaknya Akma nantinya gitu ya, ke cucu saya adalah keterbukaan kita untuk membicarakan hal-hal kewanitaan. Kenapa? Supaya nggak tabu gitu. Nah, dan satu jangan lupa mama selalu sharing sama ayah. Nah, iya benar. Kita tidak tergantung kepada seorang ibu saja. Ya. Bisa juga sebagai seorang ayah, dia harus siap. Kalau dia punya anak perempuan satu waktu, anaknya kan mens. Ya. Nah pada saat itu tidak harus tergantung sama ibu. Karena kejadian kebetulan generasi kami ini waktu mau dapat pertama kali menstruasi, bapaknya yang mendapatkan saya karena saya di luar negeri waktu itu. Cuma ditelepon sama bapak, terus kadang sudah biasa saya ceritakan sharing sama ayah bahwa ayah hati-hati anaknya sudah gadis nanti insya Allah sebentar lagi mens. Dan itu juga saya pikir kita harus tetap siap karena daerah kewanitaan itu harus betul dijaga sedini mungkin. Nah ini tadi pengalamannya apa? Tentunya kurang lebih sama. Pada saat dia harus melewati masa menstruasi, kan tetap harus sekolah ya kan. Kalau kita kan udah bekerja bisa atur waktunya lah gitu kan. Kita bawa. Nah kalau ke sekolah dia mau ke toilet, dia harus bebersih. Nah dia sekarang udah bisa bawa pembersih untuk daerah kewanitaannya dengan nyaman tanpa harus tumpah dan tanpa harus malu-malu. Nah Akma gimana? Repot nggak? Nggak apa-apa sih aku repot. Yang penting ada pembersihnya. Terus kalau misalnya kan nggak enak kalau misalnya aku lagi di kelas lagi belajar terus gak nyaman kan, mendingan aku udah bersih. Yang paling penting adalah membuat diri kita sebagai wanita itu nyaman untuk sharing dan nyaman untuk menjaga daerah kewanitaan kita. Aku selalu percaya betadine karena diajarin mama dari dulu. Karena kebersihan daerah kewanitaan itu selalu yang utama. Dan sekarang aku ajarkan kepada anakku, namanya siapa? Akma. Yang namanya Akma ini untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan daerah kewanitaan dengan betadine.